semuanya, perkenalkan nama aku Imratul Hasanah, lulusan Akuntansi Syariah, lokal 24C, NIMku 40 10 50 4031. Di sini saya ingin menjelaskan tentang SPT tahunan, yaitu dengan dosen pengajar Ibu Kamila. Pembahasan pertama yaitu apa sih SPT tahunan itu? SPT tahunan adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, pajak terutang, kredit pajak, harta, dan kewajiban dalam 1 tahun pajak. Apa nih jenis-jenis SPT tahunan? SPT tahunan itu ada 2 ya jenisnya, yaitu pertama SPT tahunan orang pribadi, yang kedua itu ada SPT tahunan badan. Kita masuk ke pembahasan apa sih SPT tahunan orang pribadi itu. SPT tahunan orang pribadi adalah laporan pajak tahunan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Biasanya digunakan oleh karyawan, pengusaha, pekerja keras, wajib pajak orang pribadi. Berapa sih jenis-jenis SPT orang pribadi itu? Jenis-jenis SPT orang pribadi itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada formulir 1770 SS, itu penghasilan kurang dari 60 juta per tahun, kemudian syaratnya 1 pemberi pekerja. Terus yang kedua itu ada formulir 1770S, itu kriterianya adalah penghasilan lebih dari 60 juta per tahun, terus lebih dari 1 pemberi kerja. Habis itu yang ketiga adalah formulir 1770, yaitu usaha atau pekerja bebas. Nah, berapa sih batas waktu SPT orang pribadi itu? Batas waktu SPT orang pribadi itu adalah paling lambat 31 Maret setiap tahun pajaknya. Tadi sudah pembahasan SPT orang pribadi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu SPT tahunan badan. Apa sih SPT tahunan badan itu? SPT tahunan badan adalah laporan pajak tahunan yang wajib disampaikan oleh pajak badan usaha kepada Direktorat Jenderal Pajak. Habis itu digunakannya itu untuk apa aja? Yang pertama ada PT, yang kedua ada CV, yang ketiga itu ada firma, yang keempat ada yayasan, yang kelima itu ada koperasi, yang keenam itu ada bentuk usaha lainnya. Jadi isi SPT tahunan badan itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada laporan laba rugi, yang kedua itu ada neraca, yang ketiga itu ada perhitungan pajak penghasilan, yang keempat itu ada kredit pajak, yang kelima itu ada daftar penyusutan dan amortisasi. Nah, batas waktu SPT tahunan badan itu berapa sih? Batas waktu SPT tahunan badan itu paling lambat 30 April setiap wajib pajak ya. Nah, kita masuk nih sekarang ke cara pelaporan SPT. Cara pelaporan itu dilakukan secara online ya, bisa melalui e-filing, e-form, SPT, dan di website Direktorat Jenderal Pajaknya, DJP. Hitungannya adalah SPT tahunan orang pribadi dan badan merupakan laporan pajak yang wajib disampaikan setiap tahun. SPT orang pribadi digunakan untuk melaporkan pajak individu, sedangkan SPT badan digunakan untuk melaporkan pajak perusahaan. Pelaporan SPT yang tepat waktu penting untuk memenuhi kewajiban pajak dan menghindari sanksi. SPT tahunan, yaitu SPT tahunan ada 2, yaitu SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Nah, sudah selesai semua pembahasan yang aku bawakan. Apabila ada kesalahan aku minta maaf. Saya Imratul Hasanah, mengundurkan diri, pamit undur diri, sampai jumpa di next time. Bye bye.